Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa berkembali kumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Mari saya undang saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur untuk penyertaan tangan Tuhan yang begitu besar sampai kita boleh ada sama-sama di tempat ini. Semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Amin. Yang setuju lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada kasih yang lebih besar Tuhan selain kasih-Mu Yesus. Karena itu kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat kuasa pengampunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Saudara, ketika saya diberikan pujian ini untuk dinyanyikan, begitu saya mendengar pujian ini, saya rasa begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Dan mungkin ketika menyanyikan lagu ini mesti di-retake berkali-kali karena saya merasa Tuhan tuh sangat baik dalam hidup saya. Karena itu biarlah melalui lagu ini kita sama-sama boleh merasakan kembali rasa cinta kita. Kasih Tuhan yang begitu besar buat saudara dan saya di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Yesus. Salib-Mu mengerjakan keselamatan di hidupku. Darah-Mu Yesus tercurah bagiku, menyembuhkan segala kelemahanku. Kasih dan karunia-Mu lebih besar dari dosaku. Hanya Kau Yesus kebenaranku, sungguh ku percaya. Kuasa pengampunan-Mu yang sanggup memulihkan seluruh hidup. Yes Tuhan, terlalu besar pengorbanan-Mu dan anugerah-Mu, kasih-Mu termulia. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa pengampunan-Mu ada Tuhan sampai detik ini Tuhan Yesus. Kasih dan karunia-Mu lebih besar dari dosaku. Hanya Kau Yesus kebenaranku, sungguh ku percaya.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Yesus Tuhan. Kasih-Mu mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab tidak ada lain, tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. We worship you Jesus. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu. Yes Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi tempat ini Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Kira lama ya lama ya sikira kira lama kuasamu menyembuhkan, kuasamu memulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kira lama ya sikira kami sembah, kami tinggikan Engkau. Kira lama ya mengalir kuasamu, mengalir kuasamu. Kira lama ya terus kuasamu Tuhan. Roh Kudus mengalir, penuhi kami. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan hati kami. Ini kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan bilang begini saudara, Kasih Tuhan. letakkan segala khawatirmu di hadapanku pagi hari ini, kata Tuhan. Taruh segala bebanmu di hadapanku pagi hari ini, kata Yes. Tuhan. Jangan kau takut dan jangan kau khawatir. Tuhan bilang, yes, the problem is still there. Masalah masih ada di sana. Yes. But I am walking together with you. Tapi Tuhan Amen. bilang aku berjalan bersama dengan engkau. Yes. Amin. Bukankah aku Allah yang hebat? Yes. Bukankah aku Allah yang kuat? Amin. Bukankah aku Ya. Allah yang perkasa? Yes. Bukankah aku Allah yang keluar sebagai pembela? Yes Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Thank you wonderful Father. Thank you Holy Spirit. Thank you. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
kuasa pengampunan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami boleh ada, sungguh kami boleh disembuhkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua semata-mata karena pengampunan-Mu Tuhan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa pengampunan-Mu yang sanggup memulihkan seluruh hidupku. Terlalu besar pengorbanan-Mu dan anugerah-Mu, kasih-Mu termulia. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan memulihkan hidup kami Yesus. Terlalu besar pengorbananmu Dan anugerah-Mu, kasih-Mu termulia. Mari sama-sama angkat kedua tangan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Ya Yesus, seluruh hidupku terlalu besar pengorbanan-Mu dan anugerah-Mu, kasih-Mu termulia. Kasih-Mu termulia. Kasih-Mu termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tengok kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama ya. Akan cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Semuanya, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami
siapkan hati kita boleh duduk kembali untuk mempersiapkan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat kuasa-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan for every encountership in our life with you Jesus. Sepanjang hidupku
Kami bersyukur Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tetapi Engkau juga satu-satunya penyelamat kami. Bapa kami yang baik, kekasih kami. Engkau yang berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami sendirian. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari kami boleh menikmati pribadi Tuhan. Hadirat-Mu itu yang begitu berharga buat kami. Lebih dari apapun, hanya Engkau yang bisa memuaskan kami. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus terkonek dengan Tuhan. Biar setiap pikiran, perasaan, kehendak kami tundukkan di bawah Kristus. Kami boleh merefleksikan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan meninggalkan tempat ini dalam keadaan yang tidak sama. Karena setiap perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi pasti mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau beracara di tengah-tengah kami. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kita yang percaya dan antusias dan bersyukur pagi ini. Kita sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan jemaat ya GKI Bethlehem khususnya yang di St. Moritz ini. Pertama-tama saya tadi diberitahu ya sama Pak Sony kalau 1 bulan yang lalu baru saja dirilis 4 single ya dari Bethlehem Praise. So congratulations, selamat buat teman-teman Bethlehem Praise khususnya buat GKSI ya. Saya berdoa sama seperti satu lagu tadi ya, lagu yang lain juga boleh jadi berkat bukan hanya buat jemaat tapi buat gereja Tuhan ya. Makanya tadi saya bingung, ini kayaknya saya belum pernah dengar lagunya. Ini apa lagu baru, apa lagu yang sudah terlalu lama sampai saya nggak pernah tahu gitu ya. Ternyata lagu yang sama sekali baru. Saudara, saya percaya kalau Anda ada di gereja ini ya. Saya tiap kali datang ke sini pasti lihat 4 ini gitu ya. Dan salah satunya kan bicara soal bagaimana kita ada satu kata di sana soal honor, soal respect. Dan kalau di bulan Oktober ini, ya, gembala dan pemimpin di tempat ini mau mengajar setiap jemaat untuk belajar mengenai respect. Ini bukan hanya bicara tentang bagaimana kita menghargai dan menghormati, tapi bagaimana kita semua juga boleh jadi teladan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca berita beberapa hari terakhir ini, begitu banyak opini, begitu banyak pemikiran, dan salah satu kata yang sering kali muncul adalah bicara tentang bicara tentang karakter, bicara tentang perkataan, bicara tentang janji. Karena ini sudah menjelang tahun 2024 ini akan ada banyak janji yang disampaikan ya. Entah ditepati atau tidak tentunya. Tetapi kalau kita bicara tentang hidup kita sebagai orang percaya, memang teladan kita yang paling sempurna cuma satu, namanya Yesus. Ya. Mau kita sudah ikut bertahun-tahun ikut Tuhan pun ada saja kekurangannya, ada saja kelemahannya. Makanya kalau kita melihat manusia, entahkah itu pemimpin, entahkah itu bahkan hamba Tuhan, entah itu siapapun, pasti akan ada waktunya. Bahkan orang terdekat kita bisa mengecewakan. Tapi paling tidak hari ini kita belajar bagaimana dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita boleh merefleksikan, menjadi gambaran sedikit paling tidak dari bagaimana Kristus hidup dengan teladannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita kerjakan selama 2 jam setiap hari Minggu ini, saya selalu gambarkan ini sebagai sebuah training center, sebagai empowerment center di mana setiap kita datang sebagai orang-orang yang tentunya masih dalam proses disempurnakan dan dibentuk untuk kita jadi orang-orang yang siap kemudian diutus dimanapun kita ditempatkan. Di keluarga besar kita, di kantor, di bisnis, di dalam komunitas, dalam masyarakat. Itulah sebenarnya ujian kita yang sebenarnya. Karena kalau di sini kan semua pasti mengangkat tangan dan teriak haleluya. Kalau ada satu yang teriak Tuhan Yesus tidak baik kan pasti jadi bingung semuanya. Tapi ketika kita ada di luar, ada di kantor, ada di
masyarakat, ada di tengah-tengah keluarga besar kita yang mungkin belum semuanya percaya Tuhan, tantangan terbesar adalah ketika mereka mau melihat Yesus, siapa yang mereka lihat pertama kali? Tidak lain dan tidak bukan adalah Anda dan saya sebagai duta-dutanya Tuhan. Jadi hari ini saya mau membawa bukan sebuah revolusi mental, tapi sebuah revolusi respect revolution. Supaya bagaimana kita menjadi refleksi. Anda tahu ya, refleksi itu kan seperti sebuah cermin. Harusnya apa yang dipantulkan sama dengan aslinya. Tetapi memang kita ini masih dalam proses pembentukan. Jadi kadang-kadang kita seperti masuk ke, kalau dulu di zaman dulu saya kecil ada rumah apa itu namanya ya, rumah cermin atau apa, di mana kita akan terlihat berbeda. Kadang-kadang bisa terlihat lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi ya. Kalau yang mau langsing instan bisa ke sana langsung ya, karena langsung kelihatan. Nah, kita belajar tentang respect, tentang honor, tentang bagaimana kita belajar supaya hidup kita juga jadi teladan. Nah, hal pertama yang saya ingin kita belajar sama-sama adalah satu istilah yang mungkin kita pernah dengar, yaitu bicara tentang imago Dei. Ini bicara tentang bagaimana kita mempercayai dan mengerti bahwa ada gambar Tuhan dalam hidup setiap manusia. Nah, mungkin ada beberapa yang berpikir, termasuk dalam hidup orang jahatkah? Termasuk dalam hidup orang yang belum kenal Tuhankah? Tentu saja iya jawabannya. Sebab kita membaca dalam kitab Kejadian ketika Allah menciptakan manusia, mereka berkata kan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Lalu dituliskan, apa katanya di dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak ditulis bahwa hanya orang yang baik, orang yang kudus atau orang Kristen sekalipun. Tetapi Tuhan menciptakan manusia. Imago Dei bicara tentang ada potensi benih Allah dalam hidup setiap manusia. Kalau kita nih sebagai orang tua sudah punya anak atau mungkin bahkan ada beberapa yang sudah punya cucu. Ketika bayi ini lahir pertama kali dan dilihat pertama kali oleh sang ibu, lalu kemudian sang ayah, lalu kemudian keluarga besarnya. Apa yang terbersit dan biasanya menjadi statement pertama kali keluar? Mirip papanya ya, mirip mamanya, benar gak? Itu yang paling klasik. Ya, cakep ya, kan gak ada yang bilang jelek banget kayak bapaknya, gak ada. Pasti cakep kayak papanya atau cakep kayak mamanya. Intinya pasti yang menjadi pertama kali statement adalah bagaimana dia merupakan gambaran, refleksi dari orang tuanya. Nah Bapak Ibu, Anda dan saya ini coba lihat ke kiri kanannya. Ini kan biasanya orang yang duduk di sebelahnya persis kalau gak ada jarak ya. Biasanya adalah orang yang cukup dekat dengan kita, benar gak? Kalau gak suami, istri, anak, sahabat, benar gak? Kok disuruh lihat istrinya susah banget ya kayaknya. Mungkin terlalu sering lihat tiap hari ya. Nah, atau istri lihat suaminya. Kadang-kadang kalau kita lagi suasana lagi happy dan lagi oke, kita lihat senyum-senyum. Tapi kalau lagi gak oke, lihat aja juga gak mau. Tahukah kita bahwa di balik wajah yang kadang-kadang menyenangkan tapi juga bisa mengesalkan itu, ada Kristus di dalamnya. Hanya saja kadang-kadang karena yang menutupi ini belum sempurna, kadang-kadang Kristusnya suka gak kelihatan. Lebih menonjol kitanya. Statement yang biasa diucapkan orang tua juga kepada anak adalah gini. Kamu tuh kayak begini banget, mirip siapa sih, kayaknya bapak emakmu gak begini. Jangan salah. Mungkin tidak sekarang. Nah ini coba, pasti ini mirip papanya ini kemungkinan. Ya, ini bagus ini calon kalau gak worship leader, ini pengkhotbah karena begitu yakin dan confidence. Siapa namamu nak? Baru ditanya udah kabur. Bagus ini, perlu diasah dan perlu dikembangkan lebih lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu ya ada sebuah statement yang dulu saya lupa maksudnya istri saya atau anak perempuan saya yang paling besar karena dia sudah SMP kan. Jadi ada statement gini, kalau ngelihat anak kami yang paling kecil ya, tadi saya nggak tahu ada di profil kayak ya, anak paling kecil sekarang usia sudah 9 tahun. Di antara 3 anak, dia itu yang paling hidup, paling outspoken, paling spontan. Pokoknya kalau dia datang, pasti gak mungkin hening gitu ya. Satu-satunya anak yang bikin ketika saya lagi marah jadi gak bisa marah,
Dan harus ngumpet karena nahan ketawa gitu ya. Kan masa lagi marah-marah tiba-tiba ketawa di depan anaknya, jadi harus menyingkir sedikit gitu ya. Itu cuma dia. Nah, dia itu suka out of nowhere, entah dari mana datangnya tiba-tiba nyanyi gitu ya, terus nyanyi dengan vibra gitu. Maksudnya bukan dengan vibra yang seperti Whitney Houston atau Mariah Carey ya, tapi vibranya dia lah gitu. Pokoknya tiap ngomong apa kata-kata itu dinyanyiin gitu ya. Nah satu ketika anak saya yang perempuan ini ngomong. Waktu dia ngomong apa saya bercandain dia. Saya mengubah kata-kata dia jadi nyanyian. Terus dia bilang, loh ternyata ini bukan gara-gara mama kebanyakan makan micin waktu lagi hamil Daniel, dia bilang. Ternyata Daniel itu mirip papa. Dan saya baru sadar hari itu. Benar juga ya, ternyata anak saya ini begini gara-gara lihat papanya. Makanya tepatlah sebuah pernyataan bahwa anak tidak selalu mendengar perkata orang tuanya, tapi selalu meniru apa yang dilakukan oleh papa mamanya. Jadi kalau anakmu melakukan sesuatu yang membuat engkau jengkel, mungkin ada baiknya marahi dirimu dulu sendiri. Karena itu besar kemungkinan mereka lihat contohnya dari kita. Nah kembali ke tadi, kalau gambar Kristus itu artinya kita itu diciptakan menurut gambar Tuhan, berarti harusnya, sekarang saya mau tanya, siapa yang kesulitan untuk menghormati Kristus? Siapa yang kesulitan kalau kita diminta untuk memberikan hormat, kemuliaan, respek kita kepada Yesus, kepada Tuhan? Pasti gak sulit. Karena gambaran kita dia sempurna, dia baik, dia penuh kuasa. Nah jangan lupa bahwa di balik wajah suamimu itu, di balik wajah istrimu, orang tuamu, anakmu, saudara seimanmu itu, ada Kristus yang tersembunyi di sana. Nah ini yang kemudian akan menolong kita untuk bisa mulai menghargai, bahkan sekalipun ada perbedaan, ada keunikan, ada kelemahan dan keterbatasan dari setiap orang. Apalagi di tengah-tengah kita sebagai orang percaya. Ya Rick Warren penulis buku Purpose Driven Life pada masa ini buku yang ada di semua gereja dan dibahas, dia menyebutkan sebuah statement begini. Bahwa setiap orang yang Anda temui itu memiliki nilai dan martabat sebab mereka itu diciptakan oleh Tuhan. Salah satu hal yang saya sering bilang sama anak-anak saya kalau lagi berantem saya bilang gini. Yang kamu barusan ajak berantem ini anak siapa? Ya anak papa mama. Anak siapa lagi saya bilang? Anak Tuhan. Jadi kamu baru saja menyakiti anak Tuhan. Dan kamu tahu kamu siapa? Anak Tuhan juga. Ya sudah, anak Tuhan jangan sama berantem sama anak Tuhan. Artinya apa? Kalau kita sulit untuk melihat manusia yang di depan kita, paling enggak lihatlah pencipta di baliknya. Kalau Tuhan menciptakan kita, dia pasti punya maksud yang mulia. Hanya saja kita tidak selalu menghidupinya. Tapi kembali lagi kalau kita berpikir, Allah model gini gak mungkin bertobat. Jangan salah, Saulus aja bisa jadi Paulus. Saya rasa sejahat-jahatnya, separah-parahnya jemaat di GKIC Bethlehem, tidak ada yang seperti Paulus kan. Saulus maksud saya. Yang menganiaya, yang bahkan membunuh orang-orang yang mengikuti Kristus. Tapi oleh perjumpaan dengan Kristus, gambar Kristus di dalam hidup Saulus muncul dan berubah jadi Paulus. Bapak, Ibu dan saya, kita juga punya potensi yang sama. Makanya ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, ya khususnya saudara seiman yang paling gampang kelihatan, mari kita belajar mengingat kembali, mengenali bahwa ada gambar Kristus, ada gambar Tuhan dalam hidup mereka juga. Ada amin? Aminnya kurang meyakinkan kayaknya. Baru ribut mungkin kemarin ya. Ada amin? Amin. Yang kedua, ini adalah nilai yang paling terkenal dalam kekristenan karena jarang ada dalam keyakinan yang lain, tapi memang paling sulit untuk dilakukan. Anda tahu di dalam Alkitab, ya, Alkisah suatu ketika, di zaman ketika orang belum pakai sepatu Nike, Adidas dan Converse, mereka berjalan dengan kasut, tidak ada mobil, jalannya belum diaspal sehingga kaki selalu kotor. Ada 12 orang laki-laki dewasa yang masuk ke sebuah rumah, lalu kemudian ketika mereka buka pintu rumahnya kosong karena rumah ini memang kosong dan hanya dipakai untuk makan malam bersama malam itu. Dan sayangnya hanya ada 13 orang laki-laki, ya. Jadi memang mungkin kelewat cuek gitu ya. Di zaman itu biasanya di depan rumah itu ada satu hamba.
Biasanya bahkan yang sudah tua atau bahkan cacat yang kerjaannya duduk di dekat pintu, tugasnya itu mencuci kaki dan membersihkan kaki tamu yang datang atau orang yang datang ke rumah itu. Nah karena orang ini tidak ada, maka 12 laki-laki ini datang masuk aja nyelonong lalu langsung naik dan duduk di meja cuek karena mereka berpikir kalau nggak ada budak, nggak ada hamba ya sudahlah siapa lagi mau kita bersihkan. Masa saya bersihin kamu, kita kan semua selevel. Apalagi beberapa waktu sebelumnya 2 di antara mereka minta mamanya untuk titip pesan sama ayah. Ya kan maksudnya sama Yesus maksudnya. Nanti kalau kamu naik ke surga jangan lupa anak saya yang satu di kanan, anak saya satu di kiri. Lalu sepanjang jalan mereka ribut siapa yang paling besar. Jadi gak mungkin 12 manusia yang model kayak gini mau membasuh kaki, membersihkan kaki salah satu temannya sendiri. Tapi anehnya muncullah satu orang yang adalah ternyata yang terbesar di antara mereka, sang guru, sang tuan, sang imam. Lalu kemudian mengambil kain, lalu air dan baskom lalu mulai mencuci. Satu persatu 12 orang dewasa yang tidak tahu diri ini. Lalu kemudian dia bilang, barang siapa yang mau jadi terbesar, dia harus jadi yang terkecil. Barang siapa yang mau jadi tuannya, dia harus melayani. Kalau aku nih yang jadi tuanmu aja begini, kamu harus melakukan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari itu Yesus memberikan sebuah pelajaran penting. Bahwa ternyata seorang pemimpin, seorang guru, seorang imam bahkan ternyata adalah pelayan yang paling tinggi posisinya. Jadi bicara tentang apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati bukan bicara tentang bahwa dia ada di posisi yang tidak terlalu tinggi. Justru semakin tinggi posisinya, ada sebuah harapan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk kita justru semakin tinggi. Ada istilah kalau dalam bahasa Indonesia itu ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Kalau padi yang tegak tuh kemungkinan coba kosong aja gak ada isinya gitu. Jadi semakin dia hebat, semakin dia penuh justru semakin berisi. Filipi 2 ayat 3-4 Paulus mengajarkan begini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah ini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Kerendahan hati itu menempatkan orang lain lebih tinggi daripada kita. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan hendaklah engkau saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau bahasa gampangnya kalau mau menghormati itu rebutan. Jadi mempraktekkan kerendahan hati dan kehambaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita mengikuti keteladanan Kristus. Banyak orang suka salah paham ketika Yesus bilang ini, kamu bukan lagi hamba tapi sahabat gitu. Ada beda antara hamba dengan kehambaan, Bapak Ibu. Anda tidak perlu jadi hamba untuk punya kehambaan. Yesus itu anak, tapi punya sikap hati seorang hamba. Makanya ketika Alkitab mencatat dia bahkan mati sampai taat di atas kayu salib. Itu bicara tentang kehambaan. Karena hamba itu punya ketaatan. Hamba itu punya keyakinan penuh kepada Tuhannya. Dan yang luar biasanya Tuhan memang tidak lagi menjadikan kita hamba karena kita ditebus. Sehingga waktu kita ditebus, kita seharusnya menjadi hamba dari Tuhan Yesus yang menebus kita. Tetapi dia berkata, kamu bukan lagi hamba, kamu sahabat. Kita tidak lagi dijadikan sebagai budak yang cuma disuruh-suruh. Tapi kita dijadikan sahabat, bahkan kita disebut anak. Nah kadang-kadang ada anak yang tidak punya kehambaan. Sehingga apa? Dia pikir karena dia anak, dia boleh melakukan semua yang dia mau. Padahal bapaknya sendiri tidak pernah memperlakukan orang-orang yang misalkan jadi hambanya atau jadi pekerjanya dengan respect. Tidak respect maksud saya. Tapi sang anak tidak mengikuti itu. Nah anak perlu belajar untuk punya sikap kehambaan. Kerendahan hati itu sesuatu yang gak bisa dikoar-koarkan Bapak Ibu. Tidak ada orang rendah hati itu teriak kemana-mana bilang saya rendah hati.
Kalau ada orang teriak-teriak saya rendah hati, itu sama aja kayak ada seorang perempuan kemana-mana teriak saya perempuan. Semakin kencang teriakannya, semakin kita gak yakin kalau dia benar adanya. Benar gak? Tetapi kalau dia memang adalah seorang wanita, dia gak perlu ngomong pun kita sudah tahu. Begitu juga dengan orang yang rendah hati. Semakin kita mempraktekkan rendah hati, semakin kita tidak perlu menyatakan bahwa itulah sebuah kerendahan hati. Tapi itu adalah sebuah sikap yang menjadi keotomatisan. Dan ingat, kerendahan hati bukan kerendahan diri. Nah, ini juga kita perlu belajar. Ini selaras dengan apa yang ditulis oleh almarhum Pastor Tim Keller. Dia bilang gini, kerendahan hati itu bukan soal berpikir tentang dirimu itu sebagai sesuatu yang lebih rendah nilainya. Tetapi lebih jarang memikirkan dirimu sendiri. Itu selaras dengan apa yang tadi kita baca. Bukan memikirkan kepentingan kita terus. Rendah diri itu bicara merasa bahwa orang lebih hebat, saya ini apalah gitu. Rendah hati bicara saya tahu bahwa saya punya potensi. Saya ini luar biasa karena diciptakan segambar Tuhan. Tetapi keluar biasaan itu tidak perlu saya jadikan sebagai sebuah alasan bahwa berarti orang lain lebih rendah. Karena saya tahu di balik setiap orang ada potensi yang mungkin berbeda tapi ada Kristus yang sama. Galon yang sekian banyak liternya tidak perlu merasa lebih hebat daripada botol yang cuma 330 mili. Kalau sang galon isinya cuma separuh, dia gak maksimal. Tapi kalau sang botol yang cuma 330 penuh, bahkan kemudian bisa luber untuk jadi berkat, itu luar biasa. Karena Yesus tidak pernah melihat quantity, tapi dia melihat excellence-nya Anda dan saya. Excellence itu bicara mencapai kapasitas. Gak mesti lebih hebat, gak mesti lebih banyak, tapi memang sesuai kapasitas. Nah, kita bersyukur karena beberapa di antara Bapak Ibu mungkin ada di dalam era yang sama seperti saya. Anak-anak kita ini sekarang jauh lebih bahagia karena mereka tidak dituntut hanya dari nilai matematika, sains. Tapi mereka bisa punya potensi yang bisa disalurkan. Ada begitu banyak bentuk kecerdasan yang lain. Ada yang mungkin matematikanya udah nyaris terus. Nyaris gak lewat maksudnya. Tapi kalau bicara soal sport, wah itu paling jago. Ada yang mungkin kalau bicara hafal-hafalan, udah sampai dibentak-bentak juga makin lama makin gak hafal. Tapi kalau udah mainin alat musik, tiba-tiba aja telinganya langsung begitu jenius. Ada begitu banyak kelebihan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tetapi itu bukan untuk membuat kita ngerasa lebih hebat, tapi kita semakin kagum kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa menaruh potensi yang begitu beragam kepada banyak orang. Ada orang yang belum juga nyanyi, baru buka suara. Semua sudah ketemu Tuhan. Karena begitu teduh. Ada yang lain udah nyanyi sampai 1 jam. Orang terus berdoa. Supaya dia cepetan selesai. Kan beda gitu ya karunianya. Ada orang yang saya nih dikasih anugerah sama Tuhan, kemampuan di dalam berbahasa dan komunikasi itu beda sama bernyanyi. Saya ditembak gitu misalkan, oke kamu bicara di depan gitu. Saya gak terlalu mengalami kesulitan. Tapi saya dibilang gini, minggu depan kamu jadi worship leader. Oh saya bisa keringat dingin itu. Loh padahal kan sama di depan. Sama di depan umumnya, sama pakai mikrofonnya. Masalahnya yang satu pakai nada, yang satu enggak gitu kan. Nah yang pakai nada itu bisa saya keringat dingin, saya bisa. Dan saya pernah melakukannya. Dan begitu selesai saya berasa seperti ada beban yang begitu berat yang dilepaskan dari tubuh saya. Tapi ada orang-orang yang bilangnya gak pede, tapi begitu mic di tangan waktu di karaoke. Gak dikasih ke yang lain. Bukan karena dia egois ya, karena memang dia memang nature-nya memang bisa nyanyi. Nah itulah kehebatannya Tuhan. Tuhan tuh bisa memberikan potensi berbeda-beda. Nah kenapa saya bilang soal potensi ini? Supaya kita semakin menyadari gak ada gunanya untuk kita merasa sombong. Karena bukan cuma soal di atas langit dan langit, tapi memang karena kita diciptakan beragam. Lah kalau kita beragam bagaimana mungkin kita bisa bilang siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Karena keberagaman tidak bisa diberikan levelnya. Waktu kita mempraktekkan kerendahan hati, kita sedang memunculkan Kristus semakin besar. Itu yang Yohanes bilang, biar Yesus semakin bertambah-tambah. Dan aku semakin berkurang-kurang. Ini resep yang jitu kalau lagi berantem suami istri.
Karena itu membuat kita semakin menyadari yang penting adalah Yesusnya. Dan ingat, 2 sudah jadi 1. Jadi waktu engkau menyakiti suamimu atau istrimu, engkau sebenarnya sedang menyakiti dirimu sendiri. Beberapa waktu yang lalu, saya sama istri, waktu habis konflik, saya kemudian dapat pencerahan begini. Walaupun ngomongnya lebih gampang daripada prakteknya, saya ngerti. Saya bilang gini bahwa hari ini saya mau belajar bahwa ketika saya mendengar kamu menyampaikan sebuah kalimat yang kadang-kadang bisa berpotensi menyinggung saya menyadarkan diri bahwa yang sedang berbicara adalah diri saya sendiri. Saudara pernah gak lagi di cermin gitu ya? Atau ngomong sama diri sendiri lah, self talk gitu. Bego banget sih gue gitu, pernah gak? Pernah kan? Marah gak habis itu? Bego banget sih gue. Weh jangan sembarangan ngomong. Kan jadi lama-lama dibawa ke rumah sakit jiwa kalau kayak gitu kan. Loh, tapi kan itu sebuah umpatan yang tidak baik gitu. Kok gak marah? Kenapa? Karena diri kita sendiri yang ngomong. Jadi saya bilang sama istri saya, mulai hari ini tiap kali kamu ngomong, saya akan mulai terus mengingatkan diri saya bahwa kamu adalah saya. Jadi ketika kamu bicara tentang sesuatu yang bahkan tidak menyenangkan, saya akan anggap itu saya yang sedang berbicara untuk mengevaluasi diri saya sendiri. Dan kalau saya sedang mengevaluasi diri saya sendiri, saya harusnya bersyukur, bukannya marah balik. Sekali lagi, teorinya tentunya lebih mudah daripada prakteknya. Saya mengerti. Tapi paling tidak, buat saya secara pribadi, itu sebuah revelation yang membuat saya mengerti bahwa istri saya bukan musuh saya, tapi istri saya adalah diri saya sendiri. Ya. Yang ketiga, hati-hati dengan perkataan kita. Kan banyak, ada sebuah statement, mulutmu harimaumu katanya. Speaking life-giving words. Perkataan kita itu bisa jadi seperti racun atau obat. Hidup kita ini ada di tengah-tengah media yang begitu gampang. Ya, netizen plus 62 katanya ya. Termasuk yang paling populer satu jagat. Sampai ada salah satu artis Amerika yang sekarang lagi sangat top namanya Taylor Swift. Itu dibawa-bawa tiap kali netizen ngomong pakai istilah Mbak Taylor. Yang jelas-jelas dia pasti gak ngerti itu apa maksudnya kan. Tapi kemarin ada sebuah video memunculkan bagaimana Taylor Swift dengan muka agak kebingungan membaca komen netizen satu-satu. Yang manggil dia Mbak Taylor. Nah kita hidup di era dimana era digital itu membuat semua orang sepertinya seolah-olah bebas berekspresi tapi kelewatan. Kalau kita klik akunnya kadang-kadang zero post. Gak ada profile picture. Tapi kerjaannya tiap kali ada postingan apapun yang dia gak suka. Dia akan jadi yang terdepan untuk komplain, komen, bahkan dengan kadang-kadang hujatan yang mengerikan gitu. Beberapa waktu yang lalu ada satu artis tampil story lalu ada komennya. Ngurus muka aja geradakan katanya. Bayangkan. Sisi kemanusiaan netizen kita ini yang ada di warga di internet yang tidak pernah tahu siapa orangnya. Itu kadang-kadang udah melewati batas sopan santun. Kenapa? Karena mereka pikir mereka tidak berhadapan langsung. Sosial media membangun sebuah persepsi bahwa kita bisa ngomong apa saja tentang siapa saja di mana saja tanpa harus ada sebuah konsekuensi. Coba bayangkan kalau berhadapan manusia dengan manusia, kita pasti lebih banyak sungkannya, benar gak? Karena kita ngelihat ada orangnya. Tapi kalau jari kita ini, kadang-kadang jari kita ini harus lebih banyak dikuliahin daripada kita sendiri. Karena kita begitu mudah. Nah ini bicara tentang apa? Kita tidak menyadari. Hari ini bukan cuma perkataan kita, tapi ketikan kita, komen kita, itu juga sama dampaknya. Berapa banyak kasus orang yang bahkan kena, kalau bahasa anak sekarang, kena mental. Ya, makin lama makin pusing. Saya ketemu beberapa teman-teman yang usia sama saya tapi udah makin ketinggalan. Ini nggak tahu, ini nggak tahu. Saya bilang bahaya. Lu kalau nggak tahu, lu lihat handphone, lihat WhatsApp, lihat email anak lu udah nggak ngerti mereka ngomong apa. Karena ada begitu banyak istilah yang baru. Mental health issue menjadi sebuah persoalan yang sekarang bukan ada di orang tua, bukan ada di orang soal miskin atau nggak punya, tapi anak muda. Kenapa? Karena seolah-olah mereka tuh begitu rapuh karena perkataan orang lain. Nah Bapak Ibu kita mau membangun sebuah budaya yang berbeda. Jangan jadi netizen, tapi jadi Christian. Artinya sebagai warga kerajaan Allah, mari kita memastikan bukan hanya perkataan kita, tapi ketikan jempol kita untuk bisa membangkitkan kehidupan. Tidak ada satupun kita yang ingin direndahkan atau dijatuhkan. Kalau udah lama gak ketemu teman, hati-hati dengan kalimat pertama yang keluar.
Gendutannya, aduh. Apa sih gunanya statement itu? Ya kan? Kalau grogi nggak tahu ngomong, senyum aja mendingan. Iya kan? Begitu lihat gendutan kayaknya. Atau apapun lah gitu ya. Banyak kalimat-kalimat menurut saya jadi nggak perlu gitu. Atau kalimat-kalimat pertanyaan yang bikin orang pusing. Anaknya udah berapa gitu. Padahal belum punya anak. Kadang-kadang ada beberapa hal yang kita mesti sadari sebagai masyarakat. Kita jangan terjebak kepada statement-statement yang umum. Ingat, jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Membenarkan yang biasa artinya karena semua orang begitu, jadi kita begitu. Kebalik, justru kita harus berbeda. Biasakan apa yang benar, sekalipun tidak banyak orang yang melakukan. Kalau datang besuk ke rumah sakit, orang lagi sakit, apalagi sakitnya udah parah cancer, jangan nanya kepahitan sama siapa. Anda ini bukan Yesus, Yesus aja gak begitu. Datang, doakan, beri hibur, penguatan dan katakan, kalau kamu butuh sesuatu saya ada di sini. Kalau datang ke rumah duka jangan jadi reporter. Kok bisa? Matinya kenapa? Orang lagi berduka bro. Datanglah ke sana berikan penghiburan. Berikan kekuatan, peluk. Bahkan kadang-kadang gak perlu ngomong apa-apa. Kecuali yang di sana cerita sendiri. Barulah kita kemudian mendengarkan. Nah kadang-kadang dalam hal-hal yang sederhana ini. Kita tuh suka kebablasan pakai gaya orang masyarakat pada umumnya, bukan pakai gaya Kristus. Ingat, waktu Yesus ketemu sama orang yang paling berdosa pun, dia tidak pernah datang dengan pernyataan yang menghakimi. Kalimat yang paling populer adalah, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Ada kebenaran di sana bahwa apa yang kamu lakukan dosa. Bahwa di dalam aku tidak lagi penghukuman, tapi ada compassion di sana. Aku tidak menghukum engkau. Artinya apa? Di dalam Tuhan kita menerima kebenaran yang dibungkus di dalam belas kasihan. Jadi waktu kita datang ketemu sama orang yang berdosa, yang datang harusnya belas kasihannya, bukan penghakimannya. Belas kasihan itu akan menolong kita kemudian untuk kita bisa memperkatakan perkataan yang tepat. Ingat perkataan yang tepat itu katanya mendatangkan sukacita. Seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan gini, perkataan yang ramah itu manis di hati dan menyehatkan tubuh. Loh ini benar. Ada eksperimen katanya. Tumbuhan ya tiap hari dimaki-maki. Ini scientific. Lalu pohon itu lama-lama semakin kering dan akhirnya mati. Saya ini dulu waktu baru menikah terus punya anak gitu ya. Saya udah bilang komitmen. Di rumah saya tidak akan ada binatang peliharaan saya bilang. Kecuali dia masuk maksa. Nyamuk, cicak gitu kan itu masuk maksa. Tapi ketika akhirnya setelah bertahun-tahun dan akhirnya anak perempuan saya berhasil meluluhkan hati bapaknya. Akhirnya kami punya anjing yang pertama. Hari ini saya sudah mengadopsi 2 anjing lagi jadi ada 3. Memang benar adanya bahwa bapak yang melarang biasanya ketika sudah mengizinkan justru dia yang paling sayang. Nah, 2 anjing saya yang saya bilang adopsi itu, yang satu mau dibuang, yang satu sudah disiksa oleh breeder. Kawin, lahir, giginya udah rusak, badannya rusak, semuanya rusak. Padahal anjingnya toy poodle. Itu bukan anjing murah sebenarnya. Waktu saya adopsi, ya bulunya rusak, lalu kemudian giginya juga banyak yang udah rusak, kupingnya banyak jamur, terus kita mulai treatment. November ini tepat 1 tahun kami sudah adopsi dia. Kalau orang datang lihat dia hari ini, gak akan ada yang nyangka. Dulu tampilannya hancur, namanya Chanel Von Coconut. Itu nama anjing apa nama apa kan bingung. Ketika dia adopsi saya buang nama itu karena dia juga gak pernah tahu. Saya rubah namanya jadi Yuki. Yuki itu putih bersih. Nama Jepang. Lalu kemudian hari ini orang lihat beda sekali. Kenapa? Karena ada kasih. Kasih dalam bentuk apa? Perkataan yang disayang. Dan percayalah, istri tadi suka ngomong sambil bercanda. Lebih-lebih dari istrinya. Karena begitu saya duduk, dia ada di bawah saya. Begitu saya jalan, dia langsung bangun. Saya ke WC, dia nungguin di depan. Terus aja udah kayak bayangan saya. Kenapa?
Karena dia tahu siapa yang mencintai dia. Perkataan, tindakan kita yang penuh dengan kasih itu gak mungkin, gak berhasil menembus semua benteng pertahanan manusia manapun. Kalau orang sudah diberikan perkataan yang baik, setiap hari lama-lama gak tahan juga. Itu seperti kekuatan air yang menetes lama-lama jadi bolong. Sebaliknya berarti kita menyadari kalau perkataan kita selama ini menjatuhkan, melemahkan, membuat orang jadi merasa dia nggak bisa, nggak pede. Ya nggak heran lah kemudian buahnya makin parah. Bagaimana mungkin kita berharap anak kita bertumbuh jadi anak yang kemudian pede dan yakin tiap kali kita ketemu kita marahin. Tiap kali dia melakukan sesuatu kita fokus kepada kesalahan dan kekurangannya. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa melihat suami atau istri kita bertumbuh luar biasa kalau tiap kali kita ketemu orang yang kita ngomongin adalah parah tuh istri gua, parah tuh suami gua gitu. Gak mungkin. Tapi waktu kita belajar mengganti perkataan kita dengan kalimat-kalimat yang membangun. Kalimat-kalimat yang mendatangkan kehidupan. Lihat, cepat atau lambat buahnya pasti nyata. Bukan bermaksud untuk membandingkan kita dengan anjing, tapi saya mau bilang gini, anjing saja dikasihi jadi cantik dan luar biasa, apalagi istri dan suamimu dan anak-anak. Perkataan kita itu kata Max Lucado gini, bisa membangun jembatan atau bisa menghancurkan tembok. Jadi pilih salah satu, mau yang mana. Jadi marilah kita memilih perkataan kita dengan hati-hati, banyaklah sampaikan encouragement. Sampaikan penguatan, tetapi dalam kebenaran. Ingat, kebenaran disertai dengan belas kasihan. Belas kasihan disertai dengan kebenaran, gak boleh masing-masing. Belas kasihan terus gak ada kebenaran, lama-lama orang jadi keblinger. Karena gak tahu harus berubah. Diterima terus tapi gak pernah dikasih tahu yang benarnya apa, ya jadi kemana-mana. Tapi sebaliknya, kalau dia dikasih tahu terus aja tapi gak pernah dikasih, lama-lama juga empat dia, akhirnya explode atau meledak. Yang keempat, mengampuni dan rekonsiliasi. Berapa banyak yang hafal doa Bapa Kami? Harusnya semua angkat tangan. Iya kan? Apalagi kalau dari dulu sekolahnya di sekolah Kristen. Tiap hari harus doa itu. Waktu dulu papa saya belum bertobat terima Yesus, dia pernah datang ke salah satu orang pintar di salah satu daerah Jawa. Nah kebetulan orang pintarnya ini backgroundnya itu dari gereja. Ini orang pintar ya, maksudnya bukan orang yang IQ-nya tinggi, maksudnya orang pintar gitu. Lalu ketika papa saya pulang dikasih PR, salah satu rapalannya tau gak apa? Doa Bapa Kami. Bingung kan? Loh, Alkitab kita itu begitu powerful. Itu firman Tuhan yang hidup. Tapi kasihkan sama orang yang gak ngerti firman Tuhan, yang gak punya hubungan dengan Yesus itu cuma kata-kata kosong. Yang bisa dihafalkan dan diucapkan tapi gak punya power dan kuasa. Tanpa ada pribadi Yesus di dalamnya. Nah sebaliknya Anda dan saya sebagai orang percaya, waktu kita doa Bapa Kami, ada kalimat penting tuh di situ. Ampunilah kesalahan kami. Apa? Seperti kami mengampuni yang bersalah, kesalahan orang lain sama kita. Setiap kali kita doa Bapa Kami, kalimat itu bukan cuman permohonan, tapi sebuah pernyataan. Kita memohon kepada Tuhan, dengan cara yang sama aku mengampuni saudaraku, Tuhan ampunilah aku demikian. Lah kalau kita gak mau ngampunin, kita hitung-hitungan, terus berarti kita kan ngomong sama Tuhan kan? Dengan cara yang sama Tuhan lakukan gitu sama kita. Kan jadi gak matching. Janganlah melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman, tapi hendaklah kamu saling memaafkan kalau ada yang melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa Kristus terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Hanya orang yang pernah punya pengalaman diampuni yang mengerti betapa berharganya sebuah pengampunan. Sehingga kemudian kita gak menahan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Maka demikianlah kita juga wajib saling memaafkan. Tapi sifat yang paling penting di atas segalanya adalah saling mengasihi. Hendaklah kasih menjadi tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna. Mengampuni dasarnya itu kasih Bapak Ibu. Saya pernah ngomong statement ini yang kadang-kadang kalau didengar agak-agak kurang masuk akal tapi ada benarnya. Saya bilang gini sama istri saya. Sekalipun kita lagi ribut dan saya tuh lagi marah sama kamu tapi kamu harus ingat saya bilang. Saya tidak pernah berhenti mencintaimu. Wis.
Terus saya bilang, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena komitmen pernikahan kita bukan soal perasaan. Loh kan waktu kita lagi bikin janji nikah kan kita gak bilang gini. Aku akan mengasihi engkau. Ya kan? Selama aku merasa demikian kan enggak. Kalimat yang saya perhatikan kalau saya jadi gembala nikah gak boleh lolos keluar. Jangan sampai gak disebut sama pasangan menikah adalah gini. Dan dalam keadaan apapun juga. Oh itu bahaya kalau saya bilang. Lah kalau saya sudah tidak berasa lagi. Loh ini bukan soal perasaan, ini soal komitmen. Bapak Ibu, kasih itu komitmen loh, bukan perasaan. Kalau ngikutin perasaan, bayangkan kalau Yesus pakai perasaan. Waktu dia mau dinaikin, kemudian dia terpampang di atas kayu salib, dia bilang gini, Hanas, Kayafas, Pontius Pilatus. Tuker, switch. Terus dia sama dua orang itu turun, terus dia hehehe. Terus Pontius Pilatus sama Hanas, Kayafas yang tergantung. Bisa gak? Bisa lah kalau dia Tuhan. Tapi kan dia gak lakukan itu karena komitmen, ketaatan, kasih dia kepada kita. Bukan soal perasaan nyaman atau enggak. Enggak mungkin orang kalau bukan karena komitmen bisa bilang ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau ngikutin perasaan enggak jadi Bapak Ibu penebusan kita ini. Kita bisa mengampuni karena kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Dan Tuhan enggak pernah nanya dosa kita apa sebelum dia mengampuni. Dia ampuni semua kok. Waktu kita mengampuni dan mengutamakan rekonsiliasi, kita sedang mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hidup dalam kemurahan. Kemurahan hati ini bukan hanya bicara tentang keuangan ya Bapak Ibu. Walaupun itu pasti gak mungkin, gak ada orang bilang saya murah hati kecuali untuk urusan duit, itu bukan murah hati namanya. Tapi kita gak berhenti hanya sampai di dalam hal keuangan. Karena kalau murah hati dalam hal keuangan gak perlu di gereja Bapak Ibu, banyak di luar juga. Gereja tidak selalu jadi yang terdepan kalau ada bencana. Yang lain mungkin bisa lebih depan. Tetapi kita juga perlu bermurah hati di luar keuangan. Bicara tentang apa? Waktu kita. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan segala sesuatu yang kita punya. Hubungan-hubungan yang kita punya. Bisnis yang kita dipercayakan. Pekerjaan yang kita dipercayakan. Pelayanan yang kita dipercayakan. Semua itu adalah sumber daya yang Tuhan mau lewat itu semua. Nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati. Itu aja. Di dalam setiap berkat talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Ada bagian yang diperuntukkan untuk orang lain juga. Camkanlah ini kata Paulus dalam 2 Korintus 9. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan satu. Ini yang penting. Menurut kerelaan hati. Bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi. Yang kedua, dengan sukacita. Rela dan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Bahkan berkelebihan dalam berbagai kebijakan. Rela dan sukacita melimpah, bercukupan dan berkelebihan. Mau belakangnya, lakukan yang depannya. Tanpa yang depan, gak ada yang belakang. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini diberkati cuma satu, karena untuk dijadikan berkat. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan berkati saya. Itu sama aja kita bilang sama Tuhan, Tuhan pakai saya untuk jadi berkat buat banyak orang. Karena kalau tujuannya cuma kita, terlalu minim dan picik berkat Tuhan itu. Tapi waktu kita jadi alat Tuhan, jadi saluran Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Bukan hanya Tuhan disenangkan, tapi banyak orang yang bisa mengecap kebaikan Tuhan. Demonstrasi terbesar yang kita bisa lakukan sebagai orang percaya, bukan bawa potretnya Yesus, bukan bawa Alkitab, bukan berdebat firman. Tapi menunjukkan pribadi Kristus itu lewat tindakan, perkataan, dan sikap hidup kita. Karena itulah yang akan langsung dirasakan dan dialami. Itulah pengalaman pertama bahkan mungkin buat orang-orang yang belum pernah ketemu siapa Yesus. Waktu mereka ketemu Anda dan saya, paling tidak mereka bisa mengecap, merasakan, nyobain. Yesus tuh kayak apa sih? Oh Yesus tuh begitu murah hatinya ya. Yesus tuh begitu memaafkannya ya. Yesus tuh begitu pengertiannya ya. Yesus begitu besar ya kesabarannya. Itulah hal-hal yang saya percaya Tuhan mau lewat hidup setiap kita sebagai orang percaya itu boleh dirasakan oleh banyak orang.
Supaya semakin banyak orang akan berkata, memang orang Kristen itu pengikut Yesus itu beda. Itu loh kalimat itu yang akan membuka jalan untuk orang akhirnya mengikut Yesus. Sebab itulah yang membedakan seharusnya saudara semua dan saya. Kemurahan adalah gambaran bahwa kita menghargai bahwa dalam hidup setiap orang ada Yesus. Dalam hidup setiap kita ada berkat dan kita mau jadi orang yang berbagi berkat. Kita belajar untuk kita mengampuni. Karena Yesus sendiri sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Waktu kita mengampuni orang lain, kita sedang berkata, saya mengampuni kamu bukan karena saya merasa ingin mengampuni. Tapi karena Tuhan sudah mengampuni saya dan dalam hidup kamu ada Kristus juga. Yang saya tahu akan membawa kamu ke dalam panggilannya. Bicara tentang respek juga bicara tentang kita menghargai setiap orang lewat perkataan perbuatan kita. Biasakan hal yang sederhana. Kalau kita ke toilet, ini cuma di Indonesia by the way. Yang kalau kita ke toilet dipersilahkan dan setelah selesai diterima kasihin. Saya belum ketemu sih ke tempat lain. Kita masuk rumah masuk toilet, silahkan Pak. Terus begitu keluar dari toilet, terima kasih. Apa terima kasihnya gitu, bingung kan. Kita ngapain, kita baru buang. Bukan baru ngasih gitu kan. Tapi kalau mereka sudah melakukan itu, terlepas itu adalah SOP ataupun prosedur, tidak ada salahnya kok kalau kita melihat ke mereka dan tersenyum dan mengangguk. Gak perlu ngomong. Karena apa yang kita lakukan kepada yang paling hina kata Yesus, itu kita lakukan sama orang lain. Waktu kita ketemu pelayan di restoran, waktu kita ketemu office boy di kantor. Saya pernah punya pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika kami di kantor tahu bahwa salah satu OB kami itu ulang tahun. Jadi hari itu kami belikan kue dan kita rayakan ulang tahunnya. Karena OB kita cuma satu waktu itu. Anda percaya nggak? Itu anak hampir mau nangis dan besoknya pagi-pagi waktu kita datang di meja kita semua sudah ada bubur ayam. Dan dia bilang, itu dari saya dengan penuh kebanggaan. Bubur ayam buat kita mungkin biasa gitu. Buat dia, kalau orangnya ada 10, berarti itu 10 hari dia punya sarapan, dia korbankan buat 10 orang. Tidak ada yang bisa memenangkan di dunia ini jauh lebih efektif daripada sikap kasih, sikap menghargai, sikap menghormati. Separah-parahnya orang, kalau dia terus-menerus dikasih, terus-menerus dihargai, terus-menerus dihormati, terus-menerus dibaikin, luluh juga akhirnya. Bukankah itu yang terjadi ketika kita belum menikah dengan pasangan kita dan berhenti? Jangan. Dan jangan sampai berhenti maksud saya. Ketika kita sudah menikah dan bahkan anak-anak kita semakin besar. Dan ingatlah bahwa kerendahan hati adalah teladan Yesus sendiri. Karena pada akhirnya dalam hidup setiap orang yang kita temui ada Kristus-Kristus kecil yang tersembunyi di sana. Ada yang mungkin sudah terlihat, ada yang mungkin masih tersembunyi. Tapi biarlah kita menjadi orang yang sudah mengerti tentang kebenaran. Kita bukan cuma tahu, tapi kita melakukan dan menghidupi supaya banyak orang boleh mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami bersyukur karena hari ini firman-Mu sudah boleh menguatkan, mengajar, mengingatkan setiap kami. Bahkan Tuhan punya sebuah panggilan. Firman-Mu berkata dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Hari ini kami tahu Tuhan tempatkan kami di dunia ini sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Dan Tuhan mau supaya kami melakukan pekerjaan perbuatan yang baik, yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang yang mengasihi, menjadi orang yang mengampuni, menjadi orang yang menghargai. Supaya teladan dan contoh kami ini membuat orang boleh mengenal Bapa kami yang baik. Yesus namanya yang sudah menebus, mengasihi dan menyerahkan hidupnya bagi manusia sebagai korban tebusan dosa. Hari ini berapa banyak bahwa saudara engkau mendengar kebenaran firman ini dan engkau menyadari bahwa inilah panggilan Tuhan. Inilah gambaran yang Tuhan kehendaki ada dalam kehidupan kita. Bahwa bisnismu bukan cuma sarana untuk engkau diberkati, tapi tempat di mana engkau mendemonstrasikan Kristus di sana. Supaya karyawanmu, vendormu, partnermu, klienmu mengenal Yesus, melihat Yesus itu ada.
Pekerjaanmu juga demikian. Pelayananmu juga demikian. Keluarga besarmu boleh melihat lewat pernikahan keluarga kecilmu ini. Yesus ada di sana yang membuat pernikahanmu dan keluargamu beda. Yang membuat anak-anakmu berbeda. Tuhan, kami butuh anugerah Tuhan. Karena kalau pakai kekuatan kami sadar kami ini pada dasarnya egois dan mementingkan diri sendiri. Kami gak punya belas kasihan. Oleh karena itu Tuhan, siang ini kami datang membuka hati kami dan kami memohon kepada Tuhan. Supaya belas kasihan yang sama yang menggerakkan Engkau melihat manusia yang butuh pertolongan. Seperti domba yang gak bergembala. Hari ini belas kasihan yang sama kami mohon Tuhan. Kami minta penuhkan hati kami dengan belas kasihan yang sama. Supaya kami bisa melihat seperti Tuhan Engkau melihat. Orang-orang yang bersalah kepada kami melihat seperti Tuhan. Kami bisa datang dengan pengampunan. Melihat saudara seiman kami yang butuh pertolongan. Kami melihat seperti Tuhan melihat. Kami bertolong-tolong saling membangun. Menanggung beban kami. Amin. Ajar kami Tuhan. Supaya hati kami semakin selaras dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu firman-Mu tidak akan ditabur dengan sia-sia hari ini. Tapi jatuh di tanah hati yang subur. Yang akan meresponnya dengan ketaatan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara di waktu yang singkat ini. Mari ambil komitmenmu di hadapan Tuhan. Bersama dengan pasanganmu. Bersama dengan istri suami. Dengan keluargamu. Di dalam bisnis pekerjaan. Dengan keuanganmu. Mari datang kepada Tuhan dan katakan Tuhan lewat ini semua. Biar aku bisa memuliakan nama Tuhan. Lewat ini semua. Biar kami boleh jadi contoh dan teladan buat orang-orang di sekitar kami. Bahkan khususnya buat mereka yang belum kenal Tuhan. Supaya lewat semua yang Tuhan percayakan ini. Orang boleh mengecap dan merasakan. Yesus yang luar biasa itu. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Anugerah-Mu, makasih Tuhan. semua karena anugerah-Mu, Ya. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari bangkit berdiri sama-sama dan katakan sekali lagi. Ya Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, Sebab hanya Engkau yang akan memampukan kami Tuhan. semua karena anugerah-Mu, Yes Lord. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
membutuhkan anugerah Tuhan lebih dari apapun. Kasih karunia-Mu yang akan memampukan kami untuk taat, untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau lihat Tuhan setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau hari ini kita mengambil sebuah komitmen, keputusan untuk berkata ya kepada firman-Nya, ya kepada perintahnya, ya kepada kehendak-Nya. Hari ini mari kita datang dan berharap, minta anugerah-Nya, minta belas kasihan-Nya. Supaya hidup kita ini melakukan kehendak-Nya. Bukan kehendak-Ku Tuhan, tapi kehendak-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau menyediakan semua yang kami perlukan. Kami tidak akan kekurangan. Tapi waktu kami melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka segenap janji-Mu digenapi dalam hidup setiap kami. Kami mau jadi orang-orang yang dikenal, orang-orang yang taat, orang-orang yang berjalan sesuai kehendak Tuhan. Orang-orang yang boleh jadi refleksinya Kristus di dalam bisnis kami, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam keluarga besar kami. Jadikan itu semua Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Karena Engkau lihat Tuhan setiap hati anak-anak-Mu yang berserah, berharap, percaya dan mengambil komitmen mereka hari ini untuk taat kepada kehendak Tuhan. Anugerah Tuhan, damai sejahtera, kuat kuasa turun melimpah buat setiap anak-anak-Mu ini di dalam nama Yesus. Kami akan dimampukan, kami dikuatkan. Karena kami tahu Kristus yang hidup dalam hidup kami. Jadi Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami, pernikahan, keuangan, bisnis, pekerjaan kami. Jadi kehendak-Mu dalam itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menerima anugerah, kasih karunia, kuat kuasa, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan jadikan kami sebagai teladan, sebagai contoh. Surat yang terbuka. Supaya setiap orang boleh semakin banyak yang mengenal kami. Melihat Yesus ada di sana. Dan mereka juga boleh datang, berbalik dan mengikuti Yesus juga. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Dan hanya di dalam nama Yesus. Biasa kita yang bersuka cita. Dan kita mengambil komitmen kita hari ini untuk taat kepadanya. Kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom semua, blessed Sunday to all. Saya percaya kita semua diberkati ya hari ini ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Bambang Suteja yang telah melayani kami hari ini. God bless your ministry and family Pak. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung ibadah dengan kami. Semoga di hari-hari mendatang bisa terus bersama kami bertumbuh bersama dalam Kristus. Ya, sebelum mendengarkan beberapa pengumuman, kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan kita. Mari kita persiapkan yang terbaik. Saya persilakan para petugas untuk ke posisi masing-masing. Kita mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua. Kalau kami mau mengembalikan sedikit Bapak persembahan untuk-Mu, berkati persembahan kami ini supaya bisa terus dipakai untuk memajukan terus kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, jamah setiap hati daripada kami supaya kami bisa terus memberikan yang terbaik untuk-Mu. Karena kami tahu apa yang kami miliki semua berasal daripada-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui kantong yang telah diedarkan dan juga melalui QR Code atau rekening yang telah disiapkan oleh pihak gereja. Ya, minggu depan tanggal 29 Oktober di setiap satelit GKIC Bethlehem ya, kita ada wisuda, acara wisuda Training for Trainers yang telah kita ikuti selama 8 minggu ya, Pak Gus ya. Ya, acaranya nanti akan ada doa pengutusan dan penyerahan sertifikat Training for Trainers ini. Selanjutnya, ya ini untuk para ibu ya, ada ibadah Women of Wisdom dengan tema Women in God's Mission. Pada Kamis 9 November jam 10 pagi di tempat ini ya, pembicaranya oleh Pastor Tina Andrian. Yang saya tahu Pastor Tina Andrian ini adalah istri dari
Bapak Joni Andrean ya. Silakan bagi para ibu untuk hadir dalam ibadah Women of Wisdom ini. Ya, jangan lupa setiap Sabtu jam 9 kita ada ibadah doa di tempat ini. Akan diadakan di ruang youth. Ya, ini gereja memberikan kesempatan untuk ikut dalam pelayanan, khususnya dalam praise and worship, usher, pemerhati, multimedia, fotografi, dan juga I.O. Untuk khusus untuk praise and worship, kita ada vocal class ya, kita bisa adakan vocal class. Itu ketentuannya registrasi peserta 600.000 dan 1 bulan selama 4 kali latihan setiap Sabtu. Bagi yang berminat silakan mendaftarkan diri di sekretariat gereja. Ini kategorinya untuk adult, youth, dan juga teenager. Lokasi latihan nanti di ruang youth. Ya, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada gereja dan juga untuk dibaptis, silakan untuk menghubungi sekretariat gereja. Kita akan mengatur waktu untuk pelaksanaannya segera. Ya, selesai ya pengumuman hari ini. Saya persilakan Bapak Pendeta Agus Hermoyo untuk memimpin kita semua dalam doa syafaat dan juga menutup ibadah ini dengan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan angkat pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Lagi sekali katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi. Lagi sekali puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan daripada Engkau limpahkan buat kami semua yang ada di tempat ini. Demikian juga untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan mengikuti melalui ibadah online Tuhan. Semua kami serahkan dalam kasih setia-Mu. Kami percaya pada hari ini Tuhan, kami telah mendengar apa yang menjadi kehendak dan rancangan-Mu atas kehidupan kami. Apa yang harus kami buat, apa yang harus kami lakukan, dan bagaimana kami akan merespon ini semua. Kami percaya hanya kuasa Roh-Mu yang akan menuntun kami dalam setiap langkah-langkah kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Bambang Stejo yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dalam pelayanannya, keluarganya, dan bahkan apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demikian juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan pada saat ini yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan Engkau memberkati. Urapan-Mu selalu menyertai dalam seluruh kehidupan kami. Demikian juga seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau memberkati setiap kami semua. Baik dalam keluarga rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan keluar masuk kami Tuhan. Kami percaya selalu ada tangan yang perkasa menopang atas
atas kehidupan kami. Kau memberkati hamba-hambamu Tuhan, mulai dari gembala senior, gembala-gembala satelit, demikian juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kami tetap berada dalam naungan anugerah kuasa daripada Engkau Bapa, dalam melayani Engkau Tuhan. Demikian juga untuk Indonesia kami berdoa Bapa, biarlah anugerah-Mu melimpah atas kehidupan bangsa kami. Dan Engkau akan memberikan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demikian juga seluruh kehidupan kami semua. Kalau sebentar kami akan berpisah, sertai kami dan pimpin kami Tuhan. Urapi kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah turun atas kehidupan kami semua berkat kasih sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang dalam Kristus Yesus, kekuatan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai dalam hidup kami dari sekarang sehingga selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah keluar masukmu. Tangan Tuhan menyertai dalam seluruh hidupmu. Terpuji nama-Mu Bapa, dan bila seluruh kebenaran berkat ini kami terima dan sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua orang percaya katakan amin. Selamat berhari Minggu.